Peran Alkitab dalam pernikahan. Oleh karena lembaga pernikahan dibentuk oleh Tuhan, setiap pernikahan Kristen harus tertuju kepada Tuhan dan berakar pada firman Tuhan, khususnya di dalam menghadapi berbagai perbedaan di dalam dinamika tahap atau siklus kehidupan pernikahan. 2 Timotius pukul 3:16 mengajarkan bahwa firman Tuhan memiliki otoritas yang bermanfaat dan berguna. Mazmur 1:1-3 mengajarkan bahwa sumber satu-satunya kebahagiaan dan keberhasilan hanya ada dalam Tuhan. Satu sisi, Alkitab tidak pernah mengatakan kepada seseorang bahwa adalah kewajibannya untuk menikahi satu orang tertentu. Apakah dia menikah, dengan siapa akan dia nikahi, dibicarakan sebagai bagian dari kehendak permisif Tuhan. Dengan siapapun seseorang akan menikah, Tuhan mengizinkan yang bersangkutan memilih dengan kehendaknya sendiri. Di sisi yang lain, kebajikan tentang kebaikan, kesetiaan, dan keberuntungan menuntut bahwa jika dia meyakinkan seseorang untuk menikah dengannya, atau setuju untuk menikahi seseorang, dia harus mengetahui itu adalah komitmen seumur hidup dan akan sangat rumit untuk memisahkan apa yang telah dipersatukan. Dia harus melangkah menghadapi konsekuensi seumur hidup. Itu berarti tidak hanya tetap menikah tetapi tetap terlibat dalam pernikahan, dia harus mengusahakan semampu dia dan bekerja untuk membuat yang terbaik bagi orang yang telah dia nikahi. Sebagai manusia berdosa, pasangan suami dan istri tidak memiliki kemampuan untuk memberi yang terbaik bagi pasangan masing-masing. Oleh karenanya dibutuhkan firman Tuhan untuk memampukan mereka dalam menjalani pernikahannya sesuai rancangan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ada alasan yang mendalam dan mengagumkan tentang cara Allah memerintahkan penciptaan manusia, salah satu yang dikomentari di seluruh Alkitab, dan satu yang harus diamati jika seorang ingin menemukan penggenapan keberadaannya sebagai manusia. Itu diperintahkan sebagai penyatuan seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan heteroseksual dan monogami, sebuah perintah yang dengan jelas ditegaskan kembali oleh Yesus dalam kitab Matius. Selain penjelasan di atas, Alkitab juga menyampaikan peran pasangan suami dan istri. Bahwa seorang suami perlu bertumbuh di dalam Kristus, 2 Petrus 1:3-11, mengasihi istrinya, Efesus 5:23-33, tidak pahit dengan istrinya, Kolose pukul 3:18, mengajari istrinya tentang firman Allah, Efesus pukul 5:26, mampu memimpin, melindungi, dan menafkahi istrinya. 1 Korintus 11:3, seorang istri harus saleh di hadapan suaminya, 1 Timotius pukul 2:10, menghormati suaminya, Efesus 5:22-24, menjadi penolong suaminya, Kejadian pukul 2:18, mengasihi suaminya, Titus 2:4. Mazmur 127:1 menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, karena itu, sangatlah penting untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam keluarga melalui doa, ucapan syukur, dan ibadah. Hal ini harus dilakukan dalam pernikahan agar kasih setiap pasangan terus dipelihara dan tumbuh dengan baik. Setiap pernikahan hendaknya mengingat Tuhan dan datang kepada Tuhan bukan saja saat mengalami kesulitan, namun harus dilakukan setiap saat. Hal ini merupakan fondasi yang utama untuk membangun rumah tangga agar berdiri kokoh dan kuat. Hanya Tuhan, dan tidak boleh ada yang lain yang mengepalai sebuah rumah tangga. Istri harus tunduk kepada Tuhan. Suami juga harus tunduk kepada Tuhan. Jikalau mau memutuskan sesuatu dalam keluarga harus bertanya kepada Tuhan. Rumah tangga yang bahagia dapat tercipta jika menempatkan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga. Dengan demikian ini pernikahan akan sehat dan harmonis. Pernikahan yang sehat dibangun di atas beberapa faktor, persahabatan, keselamatan, keamanan, cinta kasih, gairah, komitmen, rasa hormat, dan kepercayaan. Pernikahan yang sehat ditandai dengan kemampuan pasangan untuk menegosiasikan perbedaan dan menyelesaikan konflik, juga dengan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga.
Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan suami istri yang sama-sama dewasa, saling percaya, menghargai dan bersama menjalani kehidupan dengan cita-cita dan konsep yang sama. Mereka harus saling memberi dan merasa aman secara lahir dan batin, serta terhindar dari ketegangan. Suami istri saling memiliki ikatan batin yang kuat, yang dapat menghubungkan dengan pasangannya. Kasih setia sehingga tercapai keselarasan dalam pernikahan mereka. Suami istri saling menghargai sebagai ungkapan perhatian untuk membangun harga diri dan keberhasilan mereka. Oleh karena itu, suami istri dituntut untuk jujur, terbuka dan berlapang dada, suka menerima dan memberi, serta tidak menang sendiri. Alkitab memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Di antaranya adalah agar selalu berupaya memahami keadaan masing-masing, berharap sesuatu yang rasional, mengambil keputusan dengan bijaksana, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, dan menjauhkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan. Dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Alkitab juga menunjukkan cara berinteraksi pasangan suami istri untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, seperti yang ditemukan pada Efesus 5, 22, 31, 1 Petrus 3, 1, 7, dan 1 Korintus 7, 1, 16, 13. Yong Keun Kwon juga menulis bahwa iman Kristen adalah hidup yang percaya pada Alkitab dan hidup menurut firman Tuhan sebagai satu bentuk sistem kepercayaan yang didasarkan pada Alkitab. Amanda Rook Powell dan John Bellamy menemukan dalam studi mereka bahwa frekuensi membaca Alkitab secara pribadi juga dikaitkan dengan berbagai hasil kesehatan dan sosial. Seperti Kostenberger dan David W. Jones menyatakan di dalam buku mereka, God, Marriage, and Family, firman Tuhan tidak bergantung pada persetujuan manusia, dan Alkitab tidak diam mengenai masalah penting yang dihadapi laki-laki dan perempuan serta keluarga saat ini. Di setiap bidang penting yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, Alkitab menawarkan instruksi yang memuaskan dan pengobatan yang sehat untuk penyakit yang menimpa budaya manusia. Savannah Litter Croft menyatakan bahwa tema konsisten yang muncul dari wawancara dengan keluarga Kristen Injili menunjukkan bagaimana iman mereka mempengaruhi hubungan pernikahan dan hubungan antara orang tua dengan anak. Keluarga-keluarga ini menganggap bahwa ciri-ciri iman Kristen Injili seperti ketergantungan pada firman Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan merupakan dasar untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Peran Alkitab telah dilihat jelas dalam keluarga Kristen Injili ini. John Wesley mempunyai pendapat yang serupa, dia percaya bahwa melalui firman Tuhan seseorang akan dapat mengenal Tuhan. Pengetahuan dia tentang Tuhan dan pemahaman tentang firman Tuhan akan membentuk hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan menuju kekudusan. Alkitab bukan hanya sebagai sumber fundamental dari spiritualitas Kristen, tetapi juga merupakan batu ujian yang dengannya manusia dapat membedakan keaslian semua spiritualitas dalam komunitas Kristen. Spiritualitas Alkitabiah mendasari seseorang dalam pengalaman tentang Tuhan yang tidak terbatas. Yong Keun Kwon mengatakan bahwa iman pasangan suami istri dimulai dari percaya pada Tuhan dalam Alkitab dan tumbuh dengan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Jadi, iman harus berakar dari Injil dan dimulai dari Injil dan terus bertumbuh dalam Alkitab. Pasangan suami istri yang membaca Alkitab bersama-sama akan dapat mentransformasi pernikahan mereka, menyatukan mereka, membangunkan intimasi di antara mereka. Demikian juga menurut Jackie Litter Smallbones bahwa membaca Alkitab, mempelajari, dan bahkan mengajarkannya sangat penting untuk kehidupan Kristen yang sehat. Para teolog mencatat bahwa Alkitab memberi hubungan pernikahan makna teologis yang dalam dan unik. Pernikahanlah yang mencerminkan hubungan perjanjian Allah manusia, hubungan kesetiaan yang penuh kasih antara Tuhan dan umatnya Israel, antara Kristus dan gerejanya.
David Clark mengatakan bahwa suami istri harus saling mengasihi dengan kasih Kristus dalam pernikahan mereka. Sang suami dan istri masing-masing harus terhubung dengan Tuhan dan bergabung secara rohani dengan pasangannya. Mereka menempatkan Tuhan di pusat hubungan mereka dan bertumbuh lebih dekat dengannya sebagai pasangan suami dan istri. Penelitian Barna memperkuat asumsi dari penulis. Barna mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, setiap keterlibatan dengan Alkitab berkorelasi positif dengan pertumbuhan relasional dan spiritual. Pandangan Charles Spurgeon tentang Alkitab dan pernikahan dipupuk dalam dirinya sejak kecil oleh kakek nenek dan orang tuanya. Charles dan Susanna menikah pada tanggal 8 Januari 1856 dalam sebuah upacara pernikahan yang mencerminkan keyakinan terdalam mereka, kaya akan pembacaan Alkitab dan proklamasi. Bagi Charles dan Susanna Spurgeon, asupan Alkitab dan doa menjadi ciri awal pernikahan dan mendukung mereka melalui masa hidup. Pernikahan mereka, yang didasarkan pada Alkitab, setia dalam doa, dalam segala hal, adalah kemitraan rohani. Pria dan wanita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, ini adalah kewajiban utama mereka. Mengasihi Tuhan melibatkan menyelaraskan keinginan mereka dengan kehendak dan tujuannya. Pasangan suami istri mengalami dan merasakan kasih Allah melalui kasih Kristus dimampukan mengasihi Allah dan sesama. Pernikahan Kristen sejati akan mencerminkan relasi antara Kristus dengan jemaat. Keduanya saling terjalin. Selanjutnya melibatkan suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri dengan sukacita tunduk pada suaminya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kedua elemen inilah, kasih dan tunduk, tidak dapat ditawar dalam suatu hubungan. Tuhan menghendaki agar kasih dapat menjiwai seluruh kehidupan manusia, Ulangan 65, Imamat pukul 19.18, Matius 22, 37-39, dan 1 Korintus 13, secara khusus dalam kehidupan pernikahan. Di mana ada kasih, diyakini di situ ada damai sejahtera. Alkitab mengatakan bahwa suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuk istrinya. Paulus menyamakan otoritas suami Kristen atas istrinya dengan kekepalaan Kristus atas gereja. Sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya untuk gereja, suami Kristen harus menempatkan nilai yang lebih besar pada kehidupan dan kesejahteraan istrinya daripada atas kehidupan dan kesejahteraannya sendiri. Jika seorang suami menjadikan kasih Kristus bagi gereja sebagai pola untuk mengasihi istrinya, maka dia akan mengasihinya dengan pengorbanan. Kristus memberikan dirinya bagi gereja, jadi suami, dalam kasih, memberikan dirinya untuk istrinya. Kasih orang Kristen sejati, tidak mencari keuntungan diri sendiri, 1 Korintus 13:5, yang berarti tidak mementingkan diri sendiri. Jika seorang suami tunduk kepada Kristus dan dipenuhi dengan Roh, dia akan mengasihi dengan rela mengorbankan dirinya serta membayar harga agar dapat melayani Kristus di rumah dan memuliakan Dia. Kasih seorang suami juga akan menjadi kasih yang menguduskan. Kata menguduskan berarti memisahkan, yaitu pasangan suami istri harus mengutamakan pasangannya di dalam setiap aspek kehidupan. Dalam pernikahan, suami dipisahkan menjadi milik istri, dan istri dipisahkan menjadi milik suami. Kasih seorang suami kepada istrinya seharusnya menyucikan mereka sehingga keduanya semakin serupa dengan Kristus. Bahkan hubungan fisik mereka harus diatur sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menjadi sarana pengayaan rohani serta kesenangan pribadi, 1 Korintus 7:3-5.
Suami tidak boleh menggunakan istrinya untuk kesenangannya sendiri, melainkan menunjukkan kasih yang saling menguntungkan dan menyucikan. Pengalaman dalam pernikahan adalah salah satu dari pertumbuhan yang konstan ketika Kristus adalah Tuhan di rumah. Kasih semakin diperbesar dan diperkaya, sementara keegoisan justru sebaliknya. Kasih seorang suami kepada istrinya adalah kasih yang berkorban dan menguduskan, tetapi juga harus memuaskan. Dalam hubungan pernikahan, suami dan istri menjadi satu daging. Karena itu, apapun yang dilakukan pasangannya ada timbal balik pada dirinya sendiri. Pria yang mengasihi istrinya sebenarnya mengasihi tubuhnya sendiri, karena dia dan istrinya adalah satu daging. Kasih sayang harus menjadi unsur utama di dalam relasi suami istri. Seharusnya tidak ada kelaparan akan kasih dalam rumah tangga Kristen karena suami istri harus saling mengasihi sehingga kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual mereka terpenuhi. Jika keduanya tunduk kepada Tuhan dan satu sama lain, mereka akan sangat puas sehingga mereka tidak akan tergoda untuk mencari pemenuhan di tempat lain. Satu sisi para suami diminta mengasihi istri dengan kasih Kristus kepada gerejanya, di sisi yang lain para istri juga diminta tunduk kepada suami mereka. Di dalam pernikahan Kristen, ketika seorang istri menyerahkan dirinya kepada Kristus dan membiarkan Dia menjadi Tuhan atas hidupnya, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk tunduk kepada suaminya. Hal ini tidak berarti bahwa dia menjadi seorang budak, karena suaminya juga harus tunduk kepada Kristus. Keduanya hidup di bawah ketuhanan Kristus sehingga keluarganya penuh keharmonisan. Menurut Paul, Gunadi tunduk adalah syarat keanggotaan dalam suatu organisasi atau ikatan, tanpa ketundukan mustahil tercipta kerukunan. Tunduk adalah pedoman yang Tuhan berikan kepada istri agar dapat melanggengkan hidup bersama. Tujuan tunduk adalah dalam konteks kelanggengan, kerukunan, sebab tanpa ada yang tunduk tidak mungkin tercapai ketundukan itu sendiri. Tunduk dibatasi oleh Tuhan sendiri, dalam pengertian istri tidak boleh melanggar kehendak Tuhan demi ingin tunduk kepada suami. Penulis melihat kasih Kristus seharusnya terlihat dari cara hidup pasangan suami istri Kristen. Kasih Kristus mengandung karakteristik kasih persaudaraan, inkarnasional, dan kasih yang terbuka. Aspek-aspek kasih Kristus ini berkaitan dengan hubungan antara pasangan suami istri. Hubungan suami istri diperkuat dengan mempraktikkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari sebagai kesaksian yang hidup. Seri Antonius memiliki pemahaman yang serupa. Antonius mengatakan, dalam menjalankan kehidupan pernikahan unsur, tunduk dan kasih, merupakan dasar yang harus senantiasa menjadi pegangan suami istri. Tunduk dan kasih merupakan gambaran Kristus dengan jemaatnya. Karena kasih Yesus, Dia rela mengorbankan nyawanya mati disalibkan untuk keselamatan jemaatnya. Tunduk dan kasih adalah dua unsur dari ihwal yang sama, yaitu penyerahan diri tanpa pamrih yang adalah dasar dari pernikahan yang bahagia, langgeng dan mantap. Berdasarkan Mazmur 1, penulis melihat sebuah pernikahan yang sehat dan alkitabiah haruslah memiliki sebuah pola kehidupan yang digambarkan dalam Mazmur 1. Pasangan suami istri dengan pertolongan Tuhan sangat selektif memilih kepada siapa mereka bergaul. Firman Tuhan haruslah menjadi kesukaan mereka dan direnungkan siang dan malam. Untuk hidup bahagia selamanya, pasangan suami istri harus membangun hidup mereka di atas Tuhan dan firman-Nya. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan mereka. Bahkan hubungan pada akhirnya tidak dapat memuaskan selain Tuhan. Mengejar kesenangan, pemenuhan diri, atau tujuan yang berpusat pada diri sendiri tidak dapat memuaskan. Hanya kehidupan yang dibangun di atas Tuhan dan kepatuhan terhadap firman-Nya yang akan membawa kebahagiaan sejati. Itulah yang dinyatakan oleh Mazmur 1. Terry Underwood mengatakan bahwa dunia memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang pernikahan. Tetapi Alkitab mengatakan sesuatu yang jauh berbeda.
Firman mengungkapkan hubungan perjanjian pernikahan dan nilai yang Allah tempatkan pada kesetiaan pasangan terhadap janji nikah mereka. Mazmur 1 mengingatkan pasangan suami istri akan pentingnya menolak janji-janji dunia atas kebenaran yang telah temukan dalam Alkitab. Salah satu investasi terbaik yang pernah pasangan suami istri lakukan dalam pernikahan mereka adalah berakar pada firman Tuhan. Kesimpulan.